Selamat siang buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dismawati Krismiani dengan NIM 230402042 dari Unit 2 Prodi Pendidikan Biologi. Yang saya hormati Ibu Razanovi Ariska MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Biologi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pengertian kurikulum. Kurikulum atau kurikulum berasal dari kata kurir atau pelari dan kurere atau tempat berpancu, dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Istilah kurikulum pada dasarnya tidak hanya berbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar atau learning experiences yang dalam siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Selanjutnya, di sini ada fungsi pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum atau identik dengan pengertian kurikulum itu sendiri yang berinteraksi pada pengertian kurikulum dalam arti luas bagi pengembangan buku ajar, pengadaan media dan sarana, pengembangan staf, pengawasan dan pengujian. Di sini ada fungsi pengembangan kurikulum mempunyai arti yaitu 1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada suatu tingkatan lembaga pendidikan tertentu dan untuk memungkinkan pencapaian tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. 2. Sebagai pedoman guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar sehingga kegiatan yang dilakukan guru dan siswa terarah pada tujuan yang ditentukan. 3. Sebagai batasan dari program pendidikan atau bahan pengajaran yang akan dijalankan pada satu semester atau kelas maupun pada tingkat pendidikan tersebut. Selanjutnya di sini ada sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan semenjak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan yaitu 1947. Nah, kurikulum pertama ini pada masanya merupakan rencana pelajaran pada tahun 1947 ketika penyebutan lebih populer menggunakan Lehrplan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Pada tahun 1952, setelah usai pada tahun 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1964, usai pada tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 1968, kurikulum merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pada tahun 1975, kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Pada tahun 1984 atau dikenal sebagai kurikulum CBSA, yaitu mengusungkan proses dari skill aspirasi meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor ini tetap penting. Pada tahun 1994, kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 2004 atau disebut dengan KBK, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, dan pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas. Pada tahun 2006 atau dikenal sebagai KTSP, kurikulum ini dikenal sebagai sebutan kurikulum tingkat satuan atau pendidikan. Awal 2006 uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada satu tujuan tertentu yang ingin dicapai
untuk memajukan pendidikan nasional kita. Jadi kesimpulannya, seperangkat rencana dan pengaturan untuk mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekian dari hasil presentasi saya kali ini, saya ucapkan terima kasih.